Konsep Next.js memungkinkan kamu untuk mengatur halaman menjadi serangkaian komponen yang kamu inginkan. Karena bisa saja susunan komponen berikut ini itu sering digunakan di halaman yang sama atau di halaman yang berbeda. Misalnya, kamu ingin memiliki template navigation atau navbar dan footer. Komponen itu akan ada di setiap halaman dan akan sama. Nah, konsep layouting ini menjadi solusi terbaik untuk aplikasi kamu. Karena kalau sudah menjadi seperti ini, kita tinggal fokus ke komponennya, lalu kita update, maka halaman-halaman yang berkaitan dengan aplikasi akan otomatis berubah. Karena untuk saat ini kita tidak punya konsep layouting, jadi ketika kalian mengubah bagian footer di halaman about, maka halaman kontak dan halaman-halaman lain itu tidak akan berubah karena templatenya di masing-masing pages. Boleh kalian buat dia itu berada di folder terpisah, folder components, lalu ada file dengan nama layout.js. Ada file juga namanya footer.js. Sekarang tinggal kalian copy saja struktur layoutnya, copy, lalu dipaste di sini, impor komponen footer. Untuk navbarnya dibiarkan saja, kurang lebih seperti ini. Tapi untuk layoutnya itu harus kita samakan. Jadi saya ambil layouting dari halaman about. Saya salah menaruh template. Kita fokus dulu ke bagian sini. Ini copy, pindahkan ke layout. Footernya itu cukup seperti ini. Dengan kata lain, halaman footernya kita pisahkan ke komponen tersendiri. Ini function footer tanpa ada parameter. Sekarang lanjut ke layout, import footer, lalu render komponen footernya di sini. Untuk CSS-nya perlu kita impor juga. Kita impor di layout dan impor di footer. Karena footer menggunakan stylingnya harusnya sudah seperti ini. Oh iya, untuk mainnya harus dinamis juga, tergantung konten apa yang sedang diakses. Jadi ini sebagai children atau konten halaman mainnya. Dan untuk di halaman about sendiri sudah tidak menggunakan susunan template seperti ini, cukup H1 dan paragraf. Jadi saya buat pakai elemen fragment sebagai pembungkus, lalu masukkan konten about-nya seperti apa. Jadi di bagian main ini adalah konten-konten halamannya sebagai children. Jika sudah dibuat nih sistem layouting webnya, sekarang waktunya kamu bagikan ke seluruh aplikasi atau ke seluruh halamannya. Dengan kata lain, kamu melakukan custom aplikasinya dengan memiliki satu layout, di mana layoutnya nanti akan membungkus komponen halaman yang akan dirender. Komponen yang dirender itu bisa halaman about, kontak, user, blog, dan itu semua akan dieksekusi di dalam fungsi komponen ini. Jadi dirender satu persatu sesuai dengan URL yang cocok gitu. Berarti di sini kalian bisa saja impor layoutnya. Layoutnya sudah diekspor. Oke, aman. Oke, sudah impor layout dari /komponen layout. Pastikan tidak ada error ya. Diperhatikan juga ekspor impornya. Terus elemennya dibungkus. Pokoknya komponen itu semua bisa kita sebut sebagai children. Jadi ini childrennya nih. Nanti children ini
atau konten ini, konten props-nya akan dimasukkan sebagai objek props children, lalu dirender atau dieksekusi ke dalam template agar dirender sebagai main konten aslinya. Sehingga ketika kalian ada perubahan di sisi layout, kalian tinggal fokus ke komponen ini, maka nanti halaman-halaman seperti kontak, login akan mengikuti template layoutnya. Sekarang coba kalian akses halaman about, harusnya tampilnya sama, tidak ada perubahan. Paling enggak kalian tidak perlu mengedit satu persatu bagian footernya. Nah, tugas kalian adalah melakukan hal yang sama seperti halaman about. Kita langsung praktekkan saja. Ambil konten aslinya. Untuk footer sudah di-handle sama si layoutnya. Tinggal kita buat pembungkus saja dan masukkan konten kontaknya. Untuk login juga sama. Harusnya footer dan div kontainernya tidak ada. Cukup seperti ini. Harusnya aman. Mainnya juga sudah di-handle sama layout. Jadi buat pembungkus fragment saja tanpa ada elemen bantuan. Begitupun untuk bagian komponen lainnya. Kontak login sudah. Untuk indeks pun sama. Kita ambil kontennya, hapus semua, tulis sintak fragment, simpan konten home-nya di sini. Halaman user juga sama ya. Halaman shop, blog bisa kalian atur juga. Ini konten aslinya. Hapus, buat pembungkus, tempel di sini. Selesai. Untuk halaman blog, untuk halaman shop juga sama. Buat konten fragment. Lalu tambahkan judul juga ya, biar lebih keren. Ini halaman shopping user, sama pakai sintak fragment dan berikan judul. Judulnya adalah user. Sekarang kalian boleh lihat halaman yang pertama, halaman about, halaman kontak, halaman login, halaman blog, halaman user, /1 sebagai parameternya. Ternyata ada error. Oh iya, di sini tidak ada import CSS-nya. Kalian berikan, tempel di sini. Begitupun untuk yang halaman shopping. Harusnya kita impor mundur 2 langkah. Titik-titik slash. Ini juga titik-titik slash. Oke. Masih error. Ini masih titik-titik sekali. Kita tambahkan lagi titik-titik berikutnya. Aman. User 2 juga sudah baik. Halaman yang terakhir, halaman shopping. Oke. Selesai.